Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Injil dan Renungan hari ini, channel renungan yang sama kita cintai. Tema renungan kita hari ini adalah baptisan Yohanes. Adapun perikopa Injil yang akan kita renungkan hari ini, Jumat 6 Januari 2023, diambil dari perikopa Injil Markus pasal 1 ayat 7 sampai 11. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah tokoh antara sekaligus tokoh pembaharu yang memaklumkan akan kehadiran Sang Mesias. Yohanes dikatakan sebagai tokoh antara karena Yohaneslah yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Sementara Yohanes dikatakan sebagai tokoh pembaharu di kalangan Yahudi karena Yohaneslah yang memaklumkan bahwa Allah yang jauh tak terjangkau dalam pandangan Yahudi sekarang hadir di tengah-tengah manusia. Allah yang penuh kuasa sekarang hadir di antara kita, di antara manusia. Itulah sebabnya Allah itu disebut Immanuel, Allah beserta kita. Yang Maha Kudus, Allah merangkul kedosaan manusia dan membuat manusia, kita-kita ini, memiliki jalan untuk kembali ke pangkuan kasih Bapa. Sebagai tokoh antara, Yohanes menyiapkan manusia-manusia Yahudi saat itu untuk membersihkan diri, mempersiapkan segalanya bagi kedatangan Mesias yang mereka nanti-nantikan. Yohanes mengajak saudara-saudari sebangsanya saat itu untuk bertobat dan memberi diri dibaptis agar mereka sungguh-sungguh pantas dan layak untuk menerima Mesias. Maka sebagai manusia berdosa dapatlah dikatakan baptisan Yohanes saat itu adalah baptisan pertobatan. Baptisan Yohanes di sisi lain bagi Yesus secara pribadi adalah sebuah panggung pemakluman akan kehadiran Mesias yang dinanti-nantikan. Yesus Sang Mesias tentu saja tidak membutuhkan pertobatan sebagaimana yang diwartakan oleh Yohanes, sebagaimana juga yang diterima oleh manusia-manusia Yahudi lain yang saat itu menerima diri sebagai orang berdosa. Tetapi momen baptisan yang diterima Yesus saat itu menjadi pemakluman bahwa Allah yang penuh kerahiman kepada manusia sekarang ini memasuki kehidupan kedosaan manusia. Allah Bapa sendiri menggunakan momen baptisan Yohanes untuk memaklumkan kehadiran putranya Yesus Kristus di tengah-tengah manusia. Itulah sebabnya kejadian ajaib terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh penginjil Markus saat itu. Yesus yang keluar dari air guna menerima status baru yang melambangkan kebaruan hidup ilahi yang sekarang memasuki realitas manusiawi, diikuti dengan kejadian ilahi, yakni langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita harus sadar ada 3 hal ajaib terjadi saat itu. 1. Langit terkoyak atau langit terbuka. 2. Roh seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Burung merpati selalu menjadi lambang Roh Kudus. Dan yang ketiga, terdengar suara Bapa menggelegar memaklumkan kehadiran Sang Putra di antara manusia. Baptisan Yohanes dengan demikian bisa dikatakan sebagai momen hadirnya Allah Tritunggal secara komplit di tengah-tengah manusia. Allah bukan lagi penonton yang menyaksikan manusia berjuang mengusahakan keselamatan seturut tuntunan Allah, tetapi Allah Tritunggal saat itu dan sekarang ini sungguh mau terlibat dalam keprihatinan hidup manusia
dan bersama manusia bergandengan tangan mengusahakan keselamatan kekalnya. Inilah rahmat terindah bagi kita manusia. Allah sungguh peduli dan terlibat mengusahakan keselamatan kekal kita. Momen ini mari kita syukuri, yakni kerahiman Allah yang nyata dengan sikap terbuka akan kehadiran Allah dan melaksanakan kehendaknya bagi kehidupan kekal kita. Pertama-tama, kita harus sadar Allah hadir di antara kita bukan untuk menambah kemuliaannya, karena Allah tidak membutuhkan itu. Tetapi pertama-tama kita harus bersyukur Allah itu sungguh peduli pada keselamatan kekal kita. Semoga kita mensyukuri hal ini dengan hidup seturut kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.